Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 591, Aoba Space, gadis cantik bertelanjang alas kaki. Kematian Luyan pasti akan memicu tabrakan antara dua kubu di aula pedang terbang. Melalui insiden Yi Sengnan beberapa hari yang lalu, kita dapat melihat situasi saat ini di aula pedang terbang. Akhir dari Jian Hongchen bisa dibayangkan, dan hidupnya pasti akan sulit untuk dilindungi. Berita itu menyebar dengan cepat, dan seluruh aula pedang terbang sudah menyebar. Jian Hongchen, murid baru dari aula pedang terbang, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggulingkan hampir 30 orang yang dipimpin oleh Luyan. Di antara mereka, ada beberapa murid inti, dan sisanya adalah murid batin veteran dengan kualifikasi yang dalam. Luyan sudah mati, sisanya terluka parah. Selain itu, pedang terbang semua orang diambil oleh pedang Hongchen. Tetua Agung, Tetua Ketiga, Tetua Keempat, dan Diaken Aula Pedang Terbang sangat marah. Menggerakkan para guru dan menggerakkan orang-orang, membunuh, dan tidak perlu menghakimi ketika mereka berbicara. Mereka langsung ingin menemukan Jian Hongchen dan membunuh tanpa ampun, untuk memberi contoh. Tapi, debu merah pedang sudah hilang. Semua orang, setelah mencari seluruh aula pedang terbang, tidak dapat lagi menemukan jejak Jian Hongchen, seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Tidak ada yang melihatnya meninggalkan aula pedang terbang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aula pedang, perang. Nona, sesuatu terjadi pada aula pedang terbang. Katakan, orang yang kami atur untuk berurusan dengan Jian Hongchen sudah mati. Pedang Hongchen terbunuh. Tidak, setelah ditekan oleh Jian Hongchen yang memicu kekuatan segel kutukan, artinya, Jian Hongchen memperhatikan bahwa seseorang di balik masalah ini menghasut, dan dia memaksanya untuk meminta kebenaran, yang menyebabkan tanda kutukan terpicu. Tidak mengherankan jika dia bisa menebak, dan jika dia tidak bisa, maka dia tidak layak mendapat perhatian Nona Ben. Tidak masalah, jika Anda mati, beberapa bidak catur yang tidak memilikinya, tanda kutukan meletus, dan itu tidak akan meninggalkan jejak. Hidup ini, Jian Hongchen kembali, dan tidak ada yang bisa meragukan kita. Atur seseorang untuk mengawasi intinya, dan begitu Jian Hongchen hampir mati, biarkan orang menyelamatkannya. Nona, jika Anda ingin menyelamatkan Jian Hongchen, saya khawatir Anda harus mengekspos chip yang sangat penting, dan harganya terlalu besar. Jika wanita muda itu ingin membersihkannya, mengapa Anda ingin menyelamatkannya? Dia tidak bisa mati. Awalnya, Nona Ben ingin memaksa keluar kartu hall-nya, dan sekarang, Nona Ben sudah tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya. Bahkan jika dia tidak bisa tinggal di gerbang 10.000 pedang untuk digunakan Nona Ben, bakat orang ini terlalu kuat dan layak untuk dirayu Nona Ben. Pihak Nona Ben, di masa depan, kita membutuhkan bakat seperti dia sebelum dan sesudah pelana. Iya, ayo pergi dan lakukan sesuatu. Sesaat kemudian, Nona, bukankah kamu pergi dan mengatur penyelamatan Jian Hongchen? Diatur begitu cepat, pedang Hongchen hilang. Wanjianmen, Balai Penegakan Hukum. Ada 6 aula di gerbang Wanjian, aula pedang pertempuran, aula pedang terbang, aula pedang kekaisaran, aula pemurnian, aula alkimia, dan aula formasi. Namun secara internal, ada juga aula penegakan hukum. Balai Penegakan Hukum menghususkan diri dalam menangani banyak masalah internal. Tidak ada kepala aula di aula penegakan hukum, tetapi dikelola oleh seorang tetua tertinggi, ditambah seorang tetua dari masing-masing dari 6 aula gerbang 10.000 pedang. Tetua kedua dari aula pedang terbang, dan juga tetua dari aula penegakan hukum. Tapi tetua kedua itu sekarang terjebak di ruang 10.000 pedang dan tidak bisa keluar. Mu Chen, tetua ke-6 dari aula pedang terbang, sedang tinggal di aula penegakan hukum saat ini, dan dia ingin melihat orang-orang di aula penegakan hukum. Penatuamu, Penatua Taisang tidak. Nyawa manusia dipertaruhkan, katakan padaku dengan cepat, kemana perginya Penatua Taisang? Kami tidak tahu. Penatua Taisang tidak akan memberitahu kami kemana dia pergi. Mu Chen menggertakkan giginya, dan kemudian langsung membawa mayat Luyan dan pergi ke aula utama. Akibatnya, Kepala Wanjianmen sedang mendiskusikan beberapa hal penting dengan 3 leluhur Wanjianmen, dan dia tidak punya waktu untuk melihatnya sama sekali. Mu Chen cemas. Kemana Jian Hongchen pergi?
Orang-orang di Kampenatua Agung di Aula Pedang Terbang hampir semuanya dikirim, ingin menggali 3 kaki ke tanah, dan juga untuk mencari tahu pedang Hongchen. Otokatsu mereka, saya juga sangat bingung, kemana Jian Hongchen pergi? Di sudut halaman tempat tinggal Yun Hao, beberapa bunga dan tanaman ditanam untuk apresiasi. Salah satu daun, hijau dan menetes, dengan lembut bergoyang tertiup angin. Di Aoba, ada dunianya sendiri. Pedang Hongchen yang dicari semua orang terletak di dunia daun hijau ini saat ini. Dia duduk bersila dan menjalankan latihan. Tetapi itu bukan teknik penciptaan primordial, tetapi keterampilan ilahi leluhur. Ketika teknik kultivasi primordial dibudidayakan, ki dan darah melonjak, cahayanya mengepul, dan gerakannya terlalu besar. Dan semua gerakan keterampilan ilahi leluhur ada di lautan pengetahuan. Bahkan jika seseorang menatapnya, mereka tidak dapat mendeteksi sedikit pun. Setelah membunuh Lu Yan dan menyerahkan mayatnya kepada Yi Sengnan, setelah Yun Hao kembali ke kediamannya, dia dibawa ke dunia daun hijau ini oleh kekuatan misterius. Kekuatan ini sangat kuat, dan dengan kekuatan Yun Hao saat ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia juga tidak melawan. Jika seseorang akan membunuhnya, tidak perlu melalui masalah besar sama sekali. Bahkan mengeluarkan harta karun seperti itu berarti orang yang menembaknya memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika Anda ingin melakukannya, Anda dapat melakukannya secara langsung. Tetapi setelah dia memasuki surga Aoba, tidak ada yang muncul untuk menghubunginya. Tapi Yun Hao bisa merasakan bahwa di dunia Aoba, ada sepasang mata yang menatapnya. Karena pihak lain begitu terombang-ambing, pasti ada beberapa rencana. Pihak lain tidak mengambil inisiatif untuk muncul. Yun Hao langsung melatih keterampilannya, dan menunggu pihak lain mengambil inisiatif untuk muncul. Cobalah untuk mengambil inisiatif ke tangan Anda sendiri. Setelah beberapa lama, tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar. Kamu bisa menahan napas, dan kamu masih memiliki hati untuk berkultivasi. Yun Hao mengakhiri operasi keterampilan ilahi leluhur, perlahan membuka matanya, dan melihat ke depan. Saya melihat seorang wanita ramping berjalan ke arahnya. Rambut panjang wanita itu ditarik ke atas, dan rasa ingin tahu yang mendalam muncul di wajahnya yang cantik dan halus. Hal yang paling menarik perhatian adalah kaki wanita itu. Wanita bertelanjang kaki, tetapi kaki mereka tidak ternoda debu. Telapak kakinya putih dan halus, dan setiap jari kaki terlihat bulat dan penuh dan sebening kristal. Untuk sebagian besar pria, sepasang kaki ini sudah menjadi harta karun yang langka, dan dapat dinikmati dan dimainkan dengan berbagai cara. Usia wanita itu tidak terlihat besar, seolah-olah dia belum terlibat secara mendalam di dunia. Dia mendekati Yun Hao, mengedipkan matanya yang besar, dan berkata, apakah kamu tidak takut sama sekali? Yun Hao, apakah takut berguna? Wanita itu memikirkannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada gunanya. Lalu mengapa aku harus takut? Untuk sesaat, wanita itu tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Yun Hao untuk waktu yang lama dan berkata, apakah kamu tidak penasaran dengan siapa aku? Jika Anda ingin saya tahu, Anda akan berkata, bukan? Kata Yun Hao. Wanita itu menjulurkan lidahnya dan berkata, layak untuk seorang pria yang dapat mengatakan bahwa wanita hanya akan memengaruhi kecepatan Anda menghunus pedang, dan sangat membosankan untuk berbicara dengan Anda. Yun Hao menatapnya dengan tenang dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, wanita itu membubung dan berkata, kamu benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wanita, Jian Hongchen, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu, aku berencana untuk menerimamu sebagai murid pribadi. Apakah kamu bersedia? Yun Hao, saya tidak mau. Wanita, Anda bahkan tidak tahu siapa saya, Anda bahkan tidak tahu seberapa baik saya, jadi Anda menolak saya? Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku bisa tahu? Wanita, kalau begitu kamu bertanya. Yun Hao, jika kamu ingin berbicara, aku akan mendengarkan. Wanita. Sepasang kaki putih yang menginjak tanah menginjak dengan keras, mendengus, dan berkata, lihat itu, kemampuanku luar biasa, aku jamin setelah kamu membacanya, kamu ingin menyembahku sebagai guru. Suara itu jatuh. Wah! Tembakan pedang terbang. Wah! Wah! Dalam sekejap mata, 77-49 pedang terbang ditembakkan, dengan cekatan bola bali di udara, memicu gelombang suara siulan. Wanita
Itu memandang Yun Hao dengan bangga dan berkata, luar biasa. Yun Hao melihat formasi pedang yang bersiul di udara, sedikit terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya. Seseorang di aula pedang terbang telah memasuki formasi pedang. Bab 592, Dua Era Kendo. 49 pedang terbang di udara sangat cekatan, menyeret ki pedang seperti pelangi, dan cahaya pedang yang cemerlang bahkan lebih seperti gelombang mengerikan. Yun Hao melihat set formasi pedang ini dan terdiam sejenak. Pikiran wanita itu bergerak, dan dia menarik semua pedang terbang. Dia tampak sombong. Akhirnya mengejutkan pedang ini Hong Chen. Sementara Jian Hong Chen belum pulih dari keterkejutannya, dia dengan cepat menyesuaikan auranya yang agak tidak teratur, mengangkat lengannya, dan menyeka butir-butir keringat dari dahinya. Mengendalikan 49 pedang terbang sekaligus masih terlalu sulit baginya. Yun Hao menarik kembali pikirannya dan menatap wanita itu. Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata, apakah itu luar biasa? Luar biasa. Sembahlah aku sebagai guru, aku akan mengajarimu. Saya tidak ingin belajar. Wanita. Mengapa? Yun Hao, tidak ada alasannya. Wajah wanita itu tertekan. Dia berpikir bahwa Jian Hong Chen akan sangat mengaguminya setelah melihat metodenya, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia akan memujanya sebagai seorang guru. Akibatnya, saya hampir tidak muncul dalam satu tarikan napas dan sampai mati. HMPH, tahukah kamu bahwa formasi pedang ini adalah satu-satunya cara untuk melampaui pembangkit tenaga Kendo nomor 1 di dunia saat ini? Yun Hao, siapa pembangkit tenaga Kendo nomor 1 di dunia saat ini? Dia juga benar-benar penasaran. Wanita, pembangkit tenaga Kendo nomor 1 di dunia saat ini, tentu saja, adalah Luo Qingtian, yang pernah duduk bersama Kaisar Pedang tak bernyawa dan mendiskusikan Tao, dan juga memasuki Tanah Suci Kuartet dengan satu orang dan satu pedang tanpa cedera, dan juga bertarung dengan Kaisar selama 3 hari 3 malam dan mundur. Luo Qingtian membahas Kendo dengan Di Fei, bertempur di Tanah Suci 4 penjuru. Dia bahkan bertarung dengan Kaisar yang Tianhua. Yun Hao ingat nama itu. Wanita, kamu menyembah aku sebagai guru. Aku mengajarimu formasi pedang, ketika saatnya tiba. Tidak hanya pencapaianku yang akan melampaui Luo Qingtian, tetapi murid-murid yang aku ajar juga akan melampaui Luo Qingtian, sehingga tuan dan murid kita akan marah. Yun Hao, kamu memiliki dendam terhadap Luo Qingtian? Wanita, tidak, tapi itulah yang saya tuju. Menurutmu mengapa formasi pedang ini bisa melampaui Luo Qingtian? Wanita, Luo Qingtian mengatakannya sendiri. Katanya, jika Anda membagi jalur pedang menjadi 2 era, satu era adalah miliknya, dan era lainnya milik pendiri set formasi pedang ini. Dan era Kendo miliknya tidak sebaik era pendiri set formasi pedang ini. Dia juga mengatakan demikian. Dia benci terlambat lahir puluhan ribu tahun. Jika dia bisa lahir di era orang yang menciptakan set formasi pedang ini, bahkan jika cahayanya akan sepenuhnya ditekan oleh Kaisar Pedang tertinggi, dia akan bersedia, karena era itu adalah puncak sebenarnya dari cara pedang. Kamu mengenal Luo Qingtian dengan sangat baik, kata Yun Hao. Wanita, apakah kamu melihatku? Tanpa menunggu Yun Hao menjawab, wanita itu mendengus lagi dan berkata, jika kamu tidak menyembahku sebagai guru, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu. Beberapa hal lama di aula pedang terbang dapat membunuhmu dalam sekejap. Yun Hao, kalau begitu kamu membiarkanku keluar. Wanita itu menggertakkan giginya, menggigit bibirnya, menginjak kakinya, dan dadanya naik turun dengan keras. HMPH, semakin kamu tidak ingin belajar, semakin aku harus mengajarimu. Kamu harus belajar jika kamu tidak belajar. Saat berikutnya, di seluruh ruang Aoba, kekuatan yang kuat meletus, dan kekuatan ini dengan panik melonjak ke arah Yun Hao. Tetapi itu tidak akan melukai Yun Hao. Itu sepenuhnya untuk menahan Yun Hao. Diikuti oleh wanita itu langsung menjelaskan metode kultivasi formasi pedang di depan Yun Hao. Dia berbicara dengan sangat serius dan hati-hati. Dari waktu ke waktu, ada demonstrasi. Setengah jam berlalu. Baru kemudian wanita itu menyelesaikan semua hal yang mungkin diperkenalkan. Aku akan kembali kepadamu dalam setengah bulan. Jika kamu bahkan belum belajar sedikit dulu, aku akan menghukummu berat untuk guru. Mari kita bicarakan. Daun hijau mengguncang langit dan bumi, dan langsung mengirim Yun Hao keluar. Wanita itu mendengus, tidak ingin belajar. Aku akan belajar sedikit darimu, dan ketika kamu menghargai kekuatan formasi pedang,
maka kamu akan menangis dan berteriak agar aku terus mengajarimu, dan kamu akan dengan jujur menyembahku sebagai seorang guru. Siapa bilang saya tidak berkontribusi pada gerbang 10.000 pedang? Bukankah saya rajin menerima magang untuk mengajar seni, repot-repot dan bekerja keras? Dan ketika saya mengajar anak ini, saya pikir siapa yang berani mengatakan bahwa saya adalah orang yang ceroboh di masa depan. Ketika Yun Hao keluar dari dunia daun hijau, dia menemukan bahwa daun hijau di sudut halaman telah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Satu daun, satu dunia. Kelangkaan harta karun semacam itu, bahkan jika ditempatkan di tanah suci 4 arah, termasuk dalam kategori teratas harta karun berat. Wanita misterius, itu jelas merupakan orang dari sekte 10.000 pedang. Jika tidak mungkin memasuki ruang 10.000 pedang untuk mempelajari formasi pedang. Tetapi identitasnya mungkin tidak sesederhana itu, dan itu seharusnya banyak hubungannya dengan Luo Qingtian, orang pertama di dunia ilmu pedang. Yun Hao baru saja muncul di halaman. Orang-orang yang menjaga di luar memperhatikan gerakan itu dan segera bergegas ke halaman. Pedang debu merah, menemukan pedang Hong Chen, teriakan, terdengar. Saat berikutnya, orang-orang yang bergegas ke halaman tersapu oleh ki pedang Yun Hao, dan mereka mengambil pedang terbang mereka dengan tangan mereka. Debu merah pedang yang menghilang muncul kembali. Dengan kecepatan yang sangat cepat, berita itu sampai ke telinga Penatua Agung, tetua ketiga, dan tetua keempat dari aula pedang terbang. Niat membunuh yang terakumulasi di hati ketiga tetua meledak dengan keras, dan kemudian mereka semua berangkat. Masuk akal bahwa membunuh pedang Hong Chen tidak bisa begitu mengasyikkan. Tapi potensi bakat Jian Hong Chen telah dikonfirmasi. Putra, ini sudah berada di sisi yang berlawanan dari mereka. Peran semacam ini, jika Anda tidak menyingkirkannya dengan cepat, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mereka tidak ingin hidup damai. Bagi mereka, pertumbuhan pedang Hong Chen bukanlah harapan aula pedang terbang, tetapi bencana mereka. Kakak senior Hong Chen, kamu seharusnya tidak kembali sekarang. Keenam tetua pergi ke balai penegakan hukum, tetapi mereka belum kembali. Sepertinya situasinya tidak baik. Cepatlah, kakak senior akan membantumu menemukan jalan. Jian Hong Chen muncul, dan Yi Shengnan bergegas sesegera mungkin. Meskipun, Otokatsuo juga penasaran bagaimana dia menghilang. Bagaimana Anda bisa kembali, tetapi ini bukan waktunya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Yun Hao tersenyum tenang dan berkata, kakak senior, jangan khawatir. Mayat Luyan yang dia minta Yi Shengnan untuk dikirim ke Muchen hanyalah alat tawar-menawar baginya. Dia tidak menaruh semua harapannya pada chip itu. Rencana terburuk tidak lebih dari dia harus menghadapi bahaya badai ini. Dan itu adalah masalah besar untuk menarik 3 pedang ilahi Zhenfang dari Wan Jianmen, Tian Kue, dan Youwang. Tapi, seharusnya tidak perlu melakukan itu sekarang. Wanita yang membawanya ke dunia Aoba, selain ingin menerimanya sebagai murid untuk meneruskan metode pembentukan pedangnya, sebenarnya melindunginya, dan wanita itu mengirimnya keluar dari dunia Aoba, dengan kemungkinan tinggi, yang berarti bahwa wanita itu dapat yakin bahwa bahkan jika dia keluar, keamanan tidak akan menjadi masalah. Ketenangan. Yun Hao membuat Yi Shengnan semakin cemas. Kakak senior Hong Chen, ketiga hal lama itu benar-benar akan membunuhmu. Meskipun mereka belum datang, Yun Hao berkata dengan tenang, mereka sudah datang. Hampir, segera setelah Yun Hao selesai berbicara. Ledakan, ruang hancur. 3 sosok bergegas keluar dari kehampaan dan terbang tinggi di langit. Kekuatan mereka bertiga sangat mendominasi dan menakutkan, langsung menyelimuti area ini sepenuhnya. Bab 593, Merit dan tidak ada kesalahan. 3 sosok, berdiri di udara. Ketiga orang, ini dapat dikatakan memiliki hampir semua hak untuk berbicara di aula pedang terbang. Niat membunuh yang kuat tampaknya memiliki kubah surgawi yang runtuh, menekan ke arah Yun Hao. Yi Shengnan, yang berdiri di samping Yun Hao, bahkan jika dia berada di puncaknya, dalam menghadapi niat membunuh yang begitu menakutkan, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melawan sama sekali, belum lagi dia masih terluka. Tetapi pada saat Penatua Agung, tetua ketiga, dan tetua keempat muncul, reaksi pertama Yi Shengnan adalah berdiri di depan Yun Hao. Wah! Tekanan yang tak terbayangkan adalah yang pertama berdampak pada tubuh Yi Shengnan. Yi Katsunan langsung memuntahkan seteguk besar darah. Jika Yun Hao tidak turun tangan tepat waktu untuk menahannya, dia akan jatuh ke tanah. Roda hidup dan mati. Yun Hao berputar dengan cepat,
dan energi kehidupan yang melonjak dan agung mengalir ke tubuh Yi Sengnan dalam aliran telapak tangan yang stabil, membantu Yi Sengnan mengendalikan luka-lukanya. Kakak senior, aku akan mengurusnya. Yun Hao berkata dengan tenang, menatap tiga sosok di udara. Keempat tetua mendengus dingin dan berteriak, Jian Hongchen, kamu membunuh sekte yang sama, sesuai dengan aturan sekte 10.000 pedang, bayar hidupmu dengan hidupmu. Meskipun saya tidak sabar untuk menamparkan pedang Hongchen sampai mati, namun proses yang harus diikuti tetap harus diikuti. Keempat tetua itu berteriak keras, menjelaskan alasannya, dan kemudian hendak bergerak. Tiba-tiba, Yun Hao mencibir dan membubung ke udara. Luyan adalah mata-mata di tanah suci hutan belantara timur, saya punya bukti, mengapa saya tidak bisa membunuhnya? Bukti telah dipindahkan ke Balai Penegakan Hukum oleh 6 tetua, dan kebenaran akan segera terungkap. Anda tidak sabar untuk membunuh saya sebelum kebenaran terungkap, mungkinkah Anda memiliki hati yang lemah? Suara Yun Hao keras, memicu gelombang suara yang bergulir, menyebar ke segala arah. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di aula pedang terbang yang memperhatikan situasi di sini menunjukkan ekspresi terkejut yang kuat di wajah mereka. Luyan adalah mata-mata di tanah suci hutan belantara timur, jika itu masalahnya. Jian Hongchen membunuh Luyan, maka tidak hanya tidak ada kesalahan, tetapi juga ada pencapaian besar. Selama bertahun-tahun, tanah suci hutan belantara timur sangat mendambakan ruang 10.000 pedang dari gerbang 10.000 pedang, dan berbagai konspirasi dan perhitungan telah dibuat di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Di dalam gerbang Wanjian, sikap terhadap mata-mata yang ditanam di tanah suci hutan belantara timur selalu sangat keras. Temukan satu, bunuh satu. Ketiga tetua itu tercengang. Rencana mereka adalah pertama-tama menghancurkan dan menekan Jian Hongchen dengan momentum mutlak, dan kemudian dengan santai mengumumkan kesalahan Jian Hongchen, dan kemudian mulai memusnahkan Jian Hongchen. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Jian Hongchen akan dapat naik ke udara melawan momentum mereka, dan juga mengatakan dengan sangat keras bahwa Luyan adalah mata-mata di tanah suci hutan belantara timur. Jika mereka mulai membunuh orang sekarang, bukankah mereka benar-benar bersalah atas hal seperti itu? Kolusi dengan tanah suci hutan belantara timur bukanlah masalah sepele. Omong kosong, Jian Hongchen, kamu membunuh Luyan, dan menuangkan air kotor seperti itu ke tubuhnya. Pikiranmu benar-benar kejam. Jika orang sepertimu terus tinggal di aula pedang terbang, itu hanya akan membuat aula pedang terbang menjadi racun, dan itu akan terus membawa bencana ke aula pedang terbang. Luyan dibesarkan di aula pedang terbang sejak dia masih kecil. Dia memiliki karakter yang jujur dan hati yang benar. Dia sama sekali tidak bisa menjadi mata-mata di tanah suci hutan belantara timur. Jian Hongchen, jangan berpikir bahwa kamu dapat menunda waktu dengan kata-kata seperti ini. Jika kamu membunuh Luyan, kamu juga harus mati. 3 tetua dan 4 tetua adalah satu kalimat per orang. Kemudian keduanya memandang Penatua Agung. Jelas, mereka memiliki mulut yang keras. Tetapi nyatanya, karena kata-kata Yun Hao barusan, mereka berdua juga sedikit khawatir di dalam hati mereka. Jika sedikit terkait dengan kolusi semacam ini dengan tanah suci hutan belantara timur, itu akan menjadi masalah besar, dan pasti akan diselidiki secara menyeluruh oleh gerbang 10.000 pedang berulang kali. Ketika saatnya tiba, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk berkolusi dengan tanah suci hutan belantara timur, mereka masih melakukan banyak hal yang teduh, dan mereka semua akan terungkap. Penatua Agung mendengus dingin dan berkata, ketidakbersalahan Luyan, kami akan menyelidiki secara menyeluruh setelahnya dan memberikan penjelasan kepada sekte. Adapun Anda, sebelum Anda melaporkan apa yang disebut bukti, Anda membuat klaim yang tidak sah untuk membunuh Luyan, dosa Anda tidak dapat dimaafkan, Anda harus dihukum, dengan aturan otentik. Begitu kata-kata itu, selesai. Telapak tangan tetua agung terentang, telapak tangan menghadap ke bawah, dan menekan ke arah Yun Hao. Tiba-tiba, langit berantakan. Kekuatan teror tampaknya menjadi bencana, melintasi alam kesengsaraan. Penatua Agung dari Aula Pedang Terbang, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui alam Dao dan mencapai alam kesengsaraan. Melintasi alam kesengsaraan dan menerima ujian malapetaka langit dan bumi. Setiap kali Anda melewati kesengsaraan, itu adalah transformasi, dan sangat disublimasikan. Dengan keberadaan seperti itu, melihat seluruh hutan belantara timur, dan bahkan seluruh Changji, itu sudah bisa disebut orang kuat.
Tetua Agung dari alam kesengsaraan secara pribadi mengambil tindakan, dan semua orang yang memperhatikan adegan ini merasa di dalam hati mereka bahwa debu telah mengendap pada masalah ini. Adapun apakah Luyan adalah mata-mata di tanah suci hutan belantara timur, ini adalah masalah untuk masa depan. Hampir tepat saat tekanan mengerikan akan menimpa Yun Hao. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar. Berhenti. Saat berikutnya, ledakan. Sidik jari besar, itu merobek kekuatan alam kesengsaraan Tetua Agung dan memblokir wajah Yun Hao. Begitu sidik jari itu diambil, kekuatan Penatua Agung benar-benar hancur. Diikuti oleh Mu Chen, Tetua ke-6 dari Aula Pedang Terbang, dan seorang lelaki tua dengan janggut bunga putih, terbang. Akhirnya tiba tepat waktu. Mu Chen akhirnya menghela nafas lega. Sisi yang berlawanan, Tetua Agung, Tetua ketiga, dan Tetua keempat dari Aula Pedang Terbang semuanya berubah drastis, dan kemudian memberi hormat kepada lelaki tua berjanggut putih itu. Aku telah melihat Penatua Taisang. Aku telah melihat Penatua Taisang. Aku telah melihat Penatua Taisang. Orang, ini adalah tetua tertinggi dari Sekte 10.000 Pedang yang bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum. Penatua Taisang terlihat cukup tua, tetapi dia penuh energi, dan ada kekuatan yang kuat di tatapannya. Aula Pedang Terbang Luyan, berkolusi dengan tanah suci hutan belantara timur. Jian Hongchen menemukan rahasia ini dan membunuhnya. Tidak salah, kalian bertiga, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun nada suara Penatua Taisang tidak kuat, itu membawa keagungan mutlak. Penatua Taisang berkata begitu. Itu berarti bahwa masalah ini tidak diragukan lagi. Luyan berani berkolusi dengan tanah suci hutan belantara timur. Sialan. Pedang Hongchen melakukannya dengan indah. Orang seperti ini, tidak sayang mati 10.000 kali. Di Aula Pedang Terbang, ada semburan suara marah yang memarahi Luyan, serta bertepuk tangan untuk Jian Hongchen. Dan ada banyak orang yang khawatir dan gugup. Luyan adalah mata-mata di tanah suci hutan belantara timur. Kemudian, orang-orang yang lebih dekat dengan Luyan pada hari kerja sangat ketakutan saat ini, karena takut terlibat. Penatua Agung dari Aula Pedang Terbang, Tetua ketiga, dan Tetua keempat, wajah mereka sangat jelek. Beberapa saat yang lalu, mereka bersumpah bahwa Luyan tidak akan pernah memiliki masalah. Saat berikutnya, Penatua Taisang secara pribadi mengumumkan, dan wajah mereka semua dipukul. Penatua Agung dari Aula Pedang Terbang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Penatua Taisang, dapatkah Anda memberitahu bukti bahwa Luyan adalah mata-mata di tanah suci hutan belantara timur? Sehingga kita bisa waspada terhadap hal serupa di masa depan. Buktinya ada di tangan kepala, dan ketiga leluhur. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa pergi dan bertanya secara langsung. Penatua Taisang berkata dengan dingin. Artinya, pada kenyataannya, dia tidak tahu apa buktinya. Mu Chen pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk mencarinya, tetapi dia tidak menemukannya. Kemudian Mu Chen langsung pergi ke aula utama. Saya sedang terburu-buru. Mu Chen memaksa masuk ke aula utama. Kemudian, kepala sekte memanggil penatua tertinggi, dan di depan ketiga leluhur, memintanya, tetua tertinggi, untuk datang ke aula pedang terbang untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, Penatua Taisang sebenarnya bingung. Ketika tetua agung dari aula pedang terbang mendengar ini, dia akhirnya panik. Masalah ini telah menarik perhatian kepala dan ketiga leluhur. Penatua Taisang tidak peduli dengan mereka bertiga lagi, tetapi berbalik, menatap Yun Hao, dan berkata, Jian Hongchen, Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini untuk mencari tahu mata-mata tanah suci hutan belantara timur untuk sekte. Hadiah apa yang Anda inginkan? Mu Chen mengingatkan di samping, kecuali yang terkait dengan ruang 10.000 pedang, Anda dapat menyebutkan aspek lain. Yun Hao berkata dengan tenang, saya membunuh Luyan dan mengekspos Luyan, tetapi beberapa orang ingin membunuh saya. Di aula pedang terbang, jelas ada rekan-rekan Luyan. Saya tidak memiliki hadiah yang saya inginkan. Saya hanya berharap sekte dapat meningkatkan upayanya, menyelidiki aula pedang terbang secara menyeluruh, dan mencari tahu semua orang yang menyembunyikan Luyan, dan tidak melepaskan salah satu dari mereka. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi tetua agung dari aula pedang terbang, tetua ketiga, tetua keempat, dan mereka bertiga memiliki wajah yang sangat sulit. Jian Hongchen hampir tidak menyebutkan nama mereka bertiga. Bab 594, Kelangsungan Hidup Sekte 10.000 Pedang. Pendatang baru dari aula pedang terbang, Jian Hongchen, membunuh Luyan dengan marah,
dan badai yang dinyalakan adalah tirai pertama yang berakhir. Tetua Agung, Tetua Ketiga, dan Tetua Keempat, yang memiliki hak mutlak untuk berbicara di Aula Pedang Terbang, sebelumnya mengancam akan membunuh pedang Hongchen untuk memberi contoh, yang benar-benar menjadi lelucon. Jian Hongchen membunuh Luyan, tidak salah, berjasa. Dan ketiga tetua yang kuat ini jatuh ke rawa karena ini. Luyan adalah pria mereka. Setelah Jian Hongchen mengatakan bahwa Luyan adalah mata-mata, mereka bertiga bersikeras untuk membunuh Jian Hongchen terlebih dahulu. Terlepas dari apakah mereka ada hubungannya dengan Tanah Suci Hutan Belantara Timur atau tidak, mereka ditakdirkan untuk memiliki serangkaian masalah selanjutnya. Karena tetua kedua dari Aula Pedang Terbang, tetua kelima memimpin sekelompok elit dari kamp mereka untuk jatuh ke ruang 10.000 pedang dan tidak bisa keluar, menghasilkan keuntungan mutlak dari kamp tetua agung dalam sekejap, yang dihancurkan oleh masalah pedang Hongchen. Masalah Aula Pedang Terbang telah membuat keributan besar sehingga memicu diskusi panas di seluruh gerbang Wanjian. Pedang Hongchen itu sangat bagus, dia melawan musuh sendirian, dia hanya pendatang baru. Meskipun Jian Hongchen memiliki pencapaian pedang jantung tingkat ketiga dari pedang terbang, tampaknya dia baru saja melangkah ke dalam kultivasi alam fana. Dia tidak hanya menekan Luyan dengan kuat, tetapi dia juga memecahkan formasi pedang Aula Pedang Terbang dengan Luyan sebagai intinya. Tampaknya alam pedang jantungnya seharusnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga dia dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan dengan kultivasi yang pertama memasuki alam fana. Pedang debu merah, mengapa Anda ingin bergerak pada Luyan? Mungkinkah dia sudah tahu bahwa Luyan adalah mata-mata di Tanah Suci Hutan Belantara Timur? Tapi dia baru bergabung dengan Aula Pedang Terbang selama beberapa hari, dan saya juga mendengar bahwa dia bahkan belum pernah melihat wajah Luyan sebelum dia mulai. Wajah merah karena marah. Apa maksudmu? Karena dendam antara Yi Shengnan dan Luyan diketahui semua orang di Sekte 10.000 Pedang, mereka akhirnya mengerti mengapa Jian Hongchen akan membunuh Luyan dengan putus asa. Ternyata Jian Hongchen adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Seharusnya ketika dia bertarung dengan Luyan, dia memperhatikan bahwa Luyan memiliki jejak Tanah Suci Hutan Belantara Timur di tubuhnya. Keseluruhan, titik awal Jian Hongchen adalah untuk seorang wanita. Tiba-tiba, di Sekte 10.000 Pedang, murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya sangat iri pada Yi Shengnan. Bisa. Segera, kata lain menyebar ke seluruh gerbang 10.000 pedang. Wanita, itu hanya akan memengaruhi kecepatan saya menghunus pedang saya. Kalimat ini dari mulut Jian Hongchen. Ini membingungkan bagi semua orang. Nona, eksposur Luyan telah membunyikan peringatan bagi kita. Saya khawatir rahasia segel kutukan telah terungkap sebagian oleh mereka, dan akar penyebabnya ada di pedang Hongchen itu. Kami tidak dapat menahannya. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mungkin bukan dia. Tapi menurutku Jian Hongchen lebih seperti bidak catur yang telah didorong keluar. Apa yang dimaksud Nona adalah bahwa Wan Jianmen diam-diam menemukan beberapa rahasia segel kutukan, dan kemudian memanfaatkan kejadian ini untuk dengan sengaja mendorong Jian Hongchen ke depan, menggunakan Jian Hongchen sebagai umpan, dan kemudian memikat kita ke umpan? Itu benar, meskipun pedang Hongchen ini sangat berbakat, dia masih terlalu muda, dan dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk memahami rahasia segel kutukan. Tapi, bakat Jian Hongchen sangat bagus, belum lagi dia bisa mencapai level 3 leluhur Sekte 10.000 Pedang di masa depan, tetapi dia pasti akan bisa mencapai tingkat kepala Sekte 10.000 Pedang. Wan Jianmen menggunakannya sebagai umpan, bukankah mereka takut kecelakaan akan menyebabkan orang jenius seperti itu mati? Ini adalah hati dan jiwa orang-orang yang berpikir mereka pintar di 10.000 pendekar pedang. Mereka ingin meluncurkan bidak catur untuk memikat kita ke umpan. Jika biasa-biasa saja, siapa yang akan mempercayainya? Selain itu, bidak catur ini tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik teratas dari Sekte 10.000 Pedang, karena dalam hal ini, bahkan jika kita mengetahuinya, kita tidak akan melakukannya sesuka hati. Mereka hanya dapat memilih jenius muda. Tetapi di antara para jenius muda, mereka yang telah lama berada di Wan Jianmen, hal-hal lama di Wan Jianmen tidak tahu siapa yang bisa mempercayainya, siapa yang tidak bisa mempercayainya. Penampilan Jian Hongchen tepat untuk rencana mereka, jadi tentu saja, Jian Hongchen telah menjadi bidak catur ini. Apa yang dipikirkan wanita muda itu benar-benar terlalu bijaksana. Itu hanya trik kecil, tapi satu hal yang kamu katakan sangat benar, kejadian ini memang panggilan bangun. Dalam beberapa hari terakhir,
Anda pertama-tama menghapus sekelompok bidak catur yang tidak mengetahui identitas saya, tetapi memiliki akar yang dalam di gerbang 10.000 pedang, dan menghapus tanda kutukan mereka. Dengan begitu, bahkan jika yang terburuk terjadi, kita tidak akan dibiarkan tidak tersedia. Aula pedang terbang, di halaman kediaman Yun Hao. Yi Sengnan menatap Yun Hao sepanjang waktu dan tidak berbicara. Kakak perempuan, Rao adalah Yun Hao, yang juga sedikit malu, membuka mulutnya untuk memecah ketenangan yang aneh. Yi Sengnan, kakak senior, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Yun Hao, kakak senior, tolong katakan. Yi Sengnan tampak sedikit ragu-ragu, dan setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan dan berkata, kakak senior, aku menyukaimu. Tapi yang aku suka darimu adalah jenis adikku yang menyukai kakakku, kamu tahu. Meskipun kakak senior tahu bahwa sulit bagi anak laki-laki yang lebih tua seusia Anda untuk menahan godaan wanita cantik seperti kakak senior dan saya. Tapi, kakak senior, saya benar-benar takut Anda akan salah paham dan jatuh semakin dalam. Apa yang kamu lakukan untuk adikku? Adikku sangat tersentuh, tapi aku tidak akan menjanjikannya karena aku tergerak. Setelah itu, Yi Sengnan memandang Yun Hao dengan sangat gugup, dan berkata, kakak senior, jangan masuk ke tanduk. Meskipun Anda tidak akan dapat bertemu seseorang yang tampan seperti saudara perempuan saya dan saya di masa depan, Anda pasti akan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cocok untuk bersama Anda. Yun Hao menghela nafas lega, itu bagus. Otokatsuo. Dia tiba-tiba memiliki perasaan, mengapa dia tampaknya terlalu memikirkan dirinya sendiri? Yi Sengnan tidak terus memikirkan masalah ini, tetapi berkata, kakak senior, kamu membunuh Luyan, kakak perempuan benar-benar tersentuh, kakak perempuan tidak perlu berterima kasih, kakak perempuan, aku telah mengumpulkan sedikit hal di aula pedang terbang selama ini, mari kita berikan semuanya padamu. Saat dia berbicara, dia langsung melepas cincin penyimpanan di tangannya dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Yun Hao tidak menjawab. Yi Sengnan, bocah konyol, cepat dan terima, dan tian saya telah rusak, dan kultivasi saya terus-menerus berlalu, dan seorang tetua di aula alkimia tidak berdaya. Paling-paling, saya akan kehilangan semua kultivasi saya, dan pada saat itu, saya harus meninggalkan aula pedang terbang, dan hal-hal ini tidak akan berguna bagi saya. Anda baru saja datang ke aula pedang terbang, ada banyak tempat untuk menggunakan sumber daya, dengan bakat Anda, masa depan Anda pasti akan pergi ke tempat yang sangat tinggi, kakak senior, hal kecil ini, harus dianggap sebagai membuka beberapa langkah bagi Anda untuk mendaki puncak, sehingga kakak perempuan saya juga memiliki rasa partisipasi. Dia mengatakannya dengan sangat tenang. Namun bagaimanapun juga, itu masih mengungkapkan keengganan dan kehilangan yang tidak bisa disembunyikan. Yun Hao, kakak senior, apakah kamu tidak ingin membantu kakakmu membalaskan dendamnya sendiri? Yi Sengnan tersenyum pahit, saya memikirkannya dalam mimpi saya memikirkannya sepanjang waktu, saya tidak sabar untuk segera pergi dan membantai itu di tanah suci hutan belantara timur, apa gunanya? Bahkan jika saya tidak dihapuskan, harapan saya untuk membalas dendam tipis, belum lagi, saya tidak punya kesempatan. Yun Hao, hanya saja dantian rusak, saya punya cara untuk memperbaikinya. Yi Sengnan, bocah konyol, apa yang akan kamu gunakan untuk memperbaikinya? Ini adalah cedera yang tidak berdaya oleh para tetua aula alkimia, kakak senior tahu bahwa Anda menghibur saya, jangan khawatir, meskipun saya tidak mau, saya masih bisa melihatnya perlahan. Saat itulah itu, terjadi. Penatua ke-6 Mu Chen datang. Yun Hao dan Yi Sengnan memberi hormat ke arah Mu Chen. Mata Mu Chen menatap Yun Hao secara langsung, kepala memiliki penjelasan. Setelah masalah ini diselesaikan, biarkan aku mengantarmu. Yun Hao mengangguk, kalau begitu repotkan 6 tetua untuk memimpin. Mu Chen mengirim tubuh Luyan ke kepala sekte, dan Yun Hao tahu bahwa kepala sekte 10.000 pedang pasti akan mencarinya. Karena, ini tentang kelangsungan hidup gerbang 10.000 pedang. Bab 595, Pembicaraan Rahasia, Perhatian. Di aula utama kepala gerbang 10.000 pedang, Yun Hao datang ke sini di bawah bimbingan Mu Chen. Shen Chongjun, kepala sekte Wanjian dengan wajah karakter nasional dan citra pria parubaya, sudah menunggunya di aula utama. Kepala Kiki, Jian Hongchen telah dibawa. Mu Chen, tetua ke-6 dari aula pedang terbang, memberi hormat dengan hormat di depan Shen Chongjun.
Yun Hao juga membungkukkan tangannya, dan berkata tidak dengan rendah hati atau sombong, Jian Hongchen, seorang murid dari sekte dalam aula pedang terbang, telah melihat tuannya. Beberapa hari yang lalu, ada gerakan abnormal di 3 pedang ilahi sekte Zen dari gerbang 10.000 pedang, dan Yun Hao telah melihat Shen Chongjun. Tetapi itu terlalu jauh pada saat itu, dan itu hanya sekilas. Sekarang dia berhubungan dekat, dan Yun Hao telah memadatkan kemampuan mata ilahi surgawi. Dia langsung menilai bahwa itu kekuatan Shen Chongjun ini telah melintasi alam kesengsaraan. Biksu seni bela diri, setelah selamat dari bencana langit dan bumi berulang kali, dapat memiliki umur yang sangat panjang, dan ketika mereka mencapai alam ini, mereka disebut yang mulia abadi. Di atas yang abadi, itu adalah alam orang suci. Tubuh Dao tingkat primer. Yun Hao saat ini sesuai dengan alam fana. Naik ke alam manusia, itu adalah fase hukum, manusia surgawi, Tao, kesengsaraan, yang abadi, orang suci, kaisar bela diri. Meskipun kekuatan tempur Yun Hao luar biasa, jika semua cara meledak, dia dapat menyapu fase hukum, tetapi jika dia menghadapi keberadaan alam surgawi dan manusia, dia akan kewalahan dan sulit untuk menangkis. Adapun untuk memasuki alam Dao, kecuali Anda memiliki kartu Hall super kuat di tangan Anda tidak boleh bertarung dengan mereka. Kesengsaraan yang naik ke alam-alam Dao tidak akan dihancurkan. Belum lagi, sebagai kekuatan dengan kualifikasi untuk dapat memasuki kota Tongtian, bahkan jika tanah suci hutan belantara timur mendambakan ruang 10.000 pedang, itu hanya dapat diketahui secara perlahan, dan mereka dikendalikan oleh banyak kekhawatiran dan tidak berani menyerang secara terang-terangan. Kekuatan mereka dapat tampil seperti ini. Yun Hao tidak merasa aneh sama sekali. Kepala sekte, Shen Chongjun, adalah alam abadi. 3 leluhur yang bertanggung jawab atas pedang ilahi sekte Zen Jinghong, Tian Kue, dan Yowang, Yun Hao merasa bahwa mereka mungkin telah menjadi transenden. Bahkan jika tidak, setidaknya, mereka adalah orang-orang kudus. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Yun Hao. Shen Chongjun memandang Yun Hao, meskipun dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan, tetapi jelas ada secerca penghargaan di matanya. Setelah beberapa saat, Shen Chongjun tersenyum tipis dan berkata, Mu Chen, tidak ada apa-apa untukmu di sini, kamu keluar dan tunggu dulu. Mu Chen, ya, Tuan. Mu Chen keluar dari aula utama. Shen Chongjun terus menatap Yun Hao dan berkata, Jian Hongchen, apakah kamu tahu mengapa aku ingin melihatmu? Yun Hao, karena tanda kutukan. Karena Mu Chen mengirim mayat Luyan tepat di depan Shen Chongjun, beberapa hal tentang segel kutukan setara dengan menyebar di hadapan Shen Chongjun. Oleh karena itu, Yun Hao tidak perlu melakukan apapun untuk bersembunyi. Shen Chongjun mengangguk, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius, dan berkata, tanda kutukan tanah suci hutan belantara timur sangat aneh. Begitu pecah dan melenyapkan jiwa yang telah diterapkan pada kutukan, kekuatan tanda kutukan akan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, tanah suci hutan belantara timur terus-menerus menanam bidak catur di gerbang 10.000 pedang. Tetapi bahkan jika kami menemukan bidak catur dari tanah suci hutan belantara timur, kami tidak dapat menangani kekuatan mantra sama sekali, jadi kami tidak dapat memahami rencana terperinci dari tanah suci hutan belantara timur melawan gerbang 10.000 pedang. Kamu menekan Luyan. Luyan meninggal dalam lenyapnya jiwanya oleh segel kutukan. Awalnya, tanda kutukan di tubuh Luyan akan menghilang dalam sekejap, dan Anda tidak bisa melepaskan kuali hitam kematian Luyan. Tapi kamu pintar. Kamu juga kuat, kamu telah melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan bertahun-tahun memeras otak kita, dan kamu telah mencegat kekuatan mantra yang memusnahkan Luyan. Ini berarti bahwa Anda memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang tanda mantra tanah suci hutan belantara timur daripada kami. Berbicara tentang ini, Shen Chongjun berhenti, matanya meledak menjadi cahaya terang, dan tatapannya sepertinya bisa menembus hati orang secara langsung dan melihat sisi sebenarnya dari target. Namun, Yun Hao sangat tenang dan berkata, tapi ada kemungkinan lain, mungkin, saya juga pion tanah suci hutan belantara timur, dan saya membunuh Luyan. Itu adalah perhitungan, untuk memenangkan kepercayaan dari gerbang 10.000 pedang. Shen Chongjun tampak tercengang. Itu benar, mereka memang memiliki kekhawatiran seperti itu. Tetapi yang tidak dia duga adalah Jian Hongchen akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya langsung di depannya. Ekspresi Shen Chongjun dengan cepat kembali tenang dan berkata,
kamu sangat tenang. Yun Hao, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya sudah terbiasa. Shen Chongjun, Wei Donglin meninggalkan kota Jinghong. Yun Hao tidak terkejut. Apa yang dia tunjukkan terlalu penting, dan dia adalah pendatang baru yang sangat murni di Wanjianmen. Pejabat tingkat tinggi dari Sekte 10.000 Pedang segera pergi untuk menyelidiki latar belakangnya, dan tidak ada yang salah dengan hal semacam ini. Tuanku masih memiliki hal-hal penting yang harus ditangani, jadi aku sedang terburu-buru. Wajah Yun Hao tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Shen Chongjun berkata lagi, jika pria dengan pistol, kucing gemuk, dan burung Xiaopeng juga pergi bersama Wei Donglin, maka bahkan jika kami tidak menemukan masalah Anda, kami tidak akan mempercayai Anda. Wei Donglin sudah pergi, tetapi satu orang dan dua binatang buas yang muncul bersamamu di kota Jinghong masih tinggal di kota Jinghong secara terbuka, dan kekuatan mereka tidak kuat. Jadi, dalam arti tertentu, itu juga bisa membuktikan keterbukaan Anda. Jangan khawatir, gerbang 10.000 pedang hanya mengamati mereka, dan tidak melakukan apapun pada mereka, dan tidak akan terus memantau mereka. Sebenarnya, jika Anda dipanggil, gerbang 10.000 pedang sudah akan mempercayai Anda. Yun Hao tahu betul di dalam hatinya bahwa kepercayaan dari Sekte 10.000 Pedang pasti tidak akan sesederhana itu. Mereka pergi ke kota mengejutkan untuk menyelidiki, dan mereka seharusnya secara resmi menghubunginya terlebih dahulu. Shen Chongjun mengatakan ini, sepertinya tidak bohong, itu berarti sebelum datang ke sini, Sekte Wanjian sudah berhubungan dengannya. Dalam sekejap, Yun Hao memikirkan wanita bertelanjang kaki di ruang Aoba. Wanita bertelanjang kaki dapat menggenggam harta karun yang berat seperti ruang Aoba, dan kultivasinya sendiri juga sangat kuat, dan dia juga telah memperkenalkan formasi pedang, jelas milik orang yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang 10.000 pedang. Wanita bertelanjang kaki, itu membawa Yun Hao ke ruang Aoba. Pertama, dia ingin membawanya sebagai magang dan meneruskan pedang terbangnya. Yang kedua adalah perlindungan. Wanita bertelanjang kaki, itu mengirim Yun Hao keluar dari ruang Aoba, dan tiga tetua dari Aula Pedang Terbang bergabung untuk membunuh, dan kemudian tetua tertinggi dari Aula Penegakan Hukum tiba tepat waktu. Jelas, wanita bertelanjang kaki itu sudah menghitung waktu. Yun Hao tidak bertanya tentang identitas wanita bertelanjang kaki itu. Ada beberapa hal yang tidak masalah apakah Anda mengetahuinya atau tidak, dan bahkan jika Anda bertanya, Anda mungkin tidak mendapatkan jawaban. Shen Chongjun tidak lagi berputar-putar, ekspresinya menjadi lebih serius, dan berkata, Jian Hongchen, saya ingin bertanya kepada Anda, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang tanda kutukan Tanah Suci Hutan Belantara Timur? Yun Hao, jika gerbang 10.000 pedang dapat mengumpulkan 9 buah giok harta karun apresiasi, saya akan dapat menemukan semua orang yang memiliki tanda mantra di semua jiwa di gerbang 10.000 pedang. Shen Chongjun, pria besar seperti ini, mendengar ini, napasnya mau tidak mau menjadi jauh lebih pendek. Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah mendambakan ruang 10.000 pedang dari gerbang 10.000 pedang untuk waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang lama, Tanah Suci Hutan Belantara Timur terus menempatkan bidak catur ke dalam gerbang 10.000 pedang. Wanjianmen mengetahuinya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Karena ketakutan bahwa terlalu banyak bidak catur dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur akan mengalir ke Sekte Wanjian, Sekte 10.000 Pedang bahkan harus mengurangi jumlah anggota sekte dan mengurangi jumlah orang dari dunia luar, dan ketika sekte berurusan dengan beberapa masalah besar, ia juga khawatir tentang ini, khawatir tentang itu, dan mengikat tangannya. Situasi ini secara serius membatasi perkembangan Wanjianmen, dan juga membuat orang-orang di Wanjianmen jatuh ke dalam keadaan saling curiga. Bagi Shen Chongjun, dan bahkan tiga leluhur yang memegang pedang dari gerbang 10.000 pedang, bidak catur yang ditanam di gerbang 10.000 pedang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur seperti duri tajam yang berakar di tubuh mereka. Mereka merasakan sakit. Ini sangat tidak nyaman, tetapi mereka tidak bisa mencabut duri ini, karena mereka tidak tahu di mana duri itu berada. Jadi mereka hanya bisa membiarkan duri itu tetap berada di tubuh mereka dan secara bertahap menghancurkan dan menimbulkan korosi pada tubuh mereka. Kalau orang-orang yang benar-benar bisa menemukan orang-orang yang memiliki tanda mantra di seluruh jiwa mereka, bagi Wanjianmen, itu sama saja dengan kelahiran kembali. Bab 596, Perburuan Musim Gugur, menunjuk ke formasi pedang. Ekspresi Shen Chongjun kembali normal setelah beberapa lama, dan dia berkata, Jian Hongchen,
apakah kamu tahu apa arti yang baru saja kamu katakan? Ini bukan permainan anak-anak. Yun Hao, seperti yang saya katakan, saya secara alami bisa melakukannya. Memecahkan bidak catur yang ditanam di gerbang 10.000 pedang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur juga merupakan masalah penting bagi Yun Hao sendiri. Tanah Suci Hati Pedang berada di bawah kendali gerbang 10.000 pedang, dan dia hampir tidak bisa menerimanya. Tetapi jika orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur mengendalikan Tanah Suci Hati Pedang, itu adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Shen Chongjun, meskipun giok-giok Jiangxin bukanlah harta karun tingkat tinggi, itu juga langka, dan hanya ada 3 buah gerbang 10.000 pedang, yang ditempatkan di kota Jinghong, kota Tianque, dan kota Yowang. Masih ada 6 potong giok Jiangxin yang tersisa, dan kami akan menemukan cara untuk menyatukannya sesegera mungkin. Jian Hongchen, jika Anda benar-benar dapat melakukan apa yang baru saja Anda katakan, maka sekte pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Yun Hao, saya punya satu syarat. Shen Chongjun, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Ramuan obat dalam daftar ini, berikan padaku dalam 3 hari. Dengan itu, daftar ramuan yang telah disiapkan sejak lama terbang keluar dari cincin penyimpanan. Kebanyakan dari mereka, untuk diri mereka sendiri, hanya mengandalkan budidaya teknik penciptaan primordial untuk meningkatkan kekuatan supernatural kultivasi ki dan darah, kecepatannya terlalu lambat. Dia perlu menyempurnakan ramuan untuk membantu dalam budidaya tubuh Dao. Ada juga beberapa ramuan dalam daftar, yang untuk Yi Shengnan memperbaiki dan Tian. Para tetua dari Aula Alkimia Gerbang 10.000 Pedang tidak berdaya, tetapi Yun Hao memiliki caranya sendiri. Shen Chongjun mengambil alih daftar ramuan, dan ada beberapa hal langka dalam ramuan yang dibutuhkan di atasnya. Tapi itu tidak terlalu jarang. Dengan latar belakang sekte 10.000 pedang, tidak masalah besar untuk mengumpulkan bahan obat ini dalam daftar. Dibandingkan dengan sekte pedang Hongchen Gang Wanjian yang mengeluarkan semua bidak catur yang memiliki tanda kutukan di jiwa mereka, sedikit usaha ini bukan apa-apa. Beri saja deposit kepada Jian Hongchen dulu. Besok pagi, bahan obat ini akan dikirim ke kediamanmu di Aula Pedang Terbang. Kata Shen Chongjun. Yun Hao, jika kepala sekte tidak ada lagi hubungannya, maka saya akan kembali ke Aula Pedang Terbang dulu. Tunggu. Tanda seru petik 2. Shen Chongjun berteriak, kamu telah menemukan masalah Luyan. Sejalan dengan itu, kamu juga akan menjadi duri di sisi bidak catur di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan sekte akan mengirim pasukan untuk melindungimu secara diam-diam, tetapi kamu sendiri harus sangat berhati-hati. Yun Hao mengangguk, terima kasih atas pengingatnya. Setelah Yun Hao meninggalkan aula utama, Paman Shen, saya hanya akan mengatakan, sangat melelahkan berbicara dengan bocah bau ini. Pada saat ini, wanita bertelanjang kaki yang dilihat Yun Hao di ruang Aoba muncul di aula utama. Diikuti oleh Wos, 3 sosok muncul pada saat yang sama, dan mereka adalah 3 leluhur dari sekte 10.000 pedang yang bertanggung jawab atas pedang ilahi sekte Zen. Wanita bertelanjang kaki, itu memandang ketiga lelaki tua itu dan berkata, kakek, kakek kedua, kakek ketiga. Kalian baru saja menguping, 3, lelaki tua. Leluhur yang mengejutkan, jangan panggil aku kakek. Saya tidak tahan, leluhur. Tianque, jangan panggil aku kakek kedua, aku tidak tahan. Yu Guang leluhur, kamu memanggilku kakek ketiga. Apakah kamu ingin aku diretas sampai mati oleh ayahmu? Wanita itu, mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang kamu takutkan? Pria ayahku sangat disiplin, dia tidak akan menghunus pedangnya melawanmu, dia tidak akan pernah menghunus pedang melawan yang lemah. 3 leluhur dari sekte 10.000 pedang saling memandang, dan mereka tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Shen Chongjun berkata tanpa daya, Yi, orang-orang sekarang berada di bawah komando Anda harus optimis. Wanita, saya tidak peduli, semua orang tahu itu. Shen Chongjun, wanita, itu tersenyum dan berkata, oke, saya bercanda, dia sekarang adalah murid pribadi saya pasti akan merawatnya. Begitu kata-kata ini keluar, 3 leluhur dari sekte 10.000 pedang, serta kepala sekte, Shen Chongjun, semuanya melebarkan mata mereka. Bagaimana Jian Hongchen menjadi murid pribadinya? Wanita, itu menghela nafas dan berkata, di ruang Aoba, saya baru saja menunjukkan beberapa misteri teknik pembentukan pedang, dan dia memohon kepada saya untuk menerimanya sebagai murid. Itulah yang dia katakan.
Keempat orang yang hadir sedikit tidak yakin. Jian Hongchen tidak terlihat seperti tipe karakter yang akan mati dan memohon bantuan. Wanita, itu juga takut terungkap, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Paman Sen, kamu harus mempercayai Jian Hongchen, kan? Sen Chongjun, saya pikir dia kredibel. Ketika saya berhubungan dengannya, matanya selalu sangat terbuka dan murni, dan saya tidak dapat melihat jejak hantu sedikit pun di hati saya. Tetapi taruhannya sangat tinggi, dan saya harus mengujinya lagi. Leluhur. Jinghong mengangguk, kebetulan konferensi berburu musim gugur akan segera diadakan, jadi Anda dapat membiarkannya berpartisipasi. Leluhur tua. Tianque mendengus dan berkata, konferensi berburu musim gugur adalah acara besar dari gerbang 10.000 pedang kami, dan akan segera diadakan. Ambil kesempatan ini untuk mengamati dan mengamati Jian Hongchen, tetapi ingat, jangan memiliki jejak eksplorasi yang disengaja, biarkan saja, agar tidak menyebabkan pemberontakan di kalangan anak muda. Leluhur Yu Guang berpikir sejenak dan berkata, saya pribadi akan pergi keluar untuk mencari giok harta karun Jiangxin. Wanita itu menguap, meregangkan tubuh, dan berkata, kalau begitu tidak ada hubungannya denganku, aku akan kembali. Sen Chongjun, Yi, kamu harus muncul di konferensi berburu musim gugur ini. Wanita, Paman Sen, aku akan melupakannya. Sen Chongjun menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang saatnya Wan Jianmen mempekerjakan orang, banyak orang, saya tidak bisa mempercayainya lagi. Ini adalah situasi memalukan Wan Jianmen sekarang. Mereka bukannya tanpa orang-orang kuat. Sebaliknya, selalu ada banyak pembangkit tenaga listrik di Sekte 10.000 Pedang. Ada kandidat yang memiliki kekuatan untuk bertanggung jawab atas perburuan musim gugur ini, dan mereka akan mengambil banyak dari mereka. Tapi, Sen Chongjun tidak berani menggunakannya. Dia tidak tahu mana yang adalah orangnya sendiri dan mana yang merupakan pion tanah suci hutan belantara timur. Wanita, baiklah. Sisi lain, Yun Hao baru saja kembali ke kediamannya. Di antara bunga dan tanaman di sudut halaman, ada daun hijau-hijau. Daun hijau, berayun. Lapisan kekuatan misterius bergulir. Segera setelah itu, Yun Hao memasuki ruang Aoba. Kaki kecil wanita, yang putih dan halus menginjak rumput lembut, menatap Yun Hao dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Magang, apakah kamu sudah memahami sedikit esensi dari formasi pedang yang diajarkan guru kepadamu? Yun Hao, wanita ini secara paksa mengajarinya formasi pedang, dan sampai sekarang, kurang dari 2 jam telah berlalu. Jika Anda berubah menjadi super jenius, tidak mungkin untuk memahaminya dalam waktu 2 jam. Terlebih lagi, wanita ini pasti tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk berkultivasi selama 2 jam atau lebih. Yun Hao tidak ingin berurusan dengannya. Wanita itu menghela nafas, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan berkata, mempelajari formasi pedang ini untuk guru, saya akan melihat sekilas pintu dalam setengah jam, 1 jam kecil, 2 jam selesai, dan 3 hari selesai. Yun Hao tidak bisa berkata-kata. Sejauh menyangkut formasi pedangnya, itu baru saja dimulai paling baik sekarang. Wanita itu berkata pada dirinya sendiri, Magang, bakatmu sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan menjadi guru, itu terlalu buruk. Jadi kamu harus ingat bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia, jadi kamu tidak boleh terlalu bangga. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi konferensi berburu musim gugur dari gerbang 10.000 pedang. Konferensi berburu musim gugur, kecuali murid utama dari Sekte 10.000 pedang, orang-orang lainnya dapat berpartisipasi. Jika Anda bisa mendapatkan 10 besar di konferensi berburu musim gugur, maka Anda adalah murid pedang emas dari Aula Pedang Terbang, dan Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki ruang 10.000 pedang. Anda adalah murid guru, dan Anda tidak bisa kehilangan muka sebagai seorang guru, jadi guru memutuskan untuk menginstruksikan Anda untuk mengolah formasi pedang setiap hari sebelum dimulainya konferensi berburu musim gugur. Selanjutnya, Anda harus optimis, dan mengajari Anda perubahan formasi pedang yang lebih dalam untuk guru. Saat berikutnya, kekuatan di ruang Aoba jatuh pada Yun Hao lagi, membatasi gerakannya. Wanita itu tampak tak terduga, melemparkan formasi pedang di depan Yun Hao. Bab 597, Murid Pedang Emas, Perbaiki dan Tian. Di depan Yun Hao, wanita itu menjelaskan misteri sambil melakukan perubahan susunan pedang. Dia bergerak cepat. Ini juga sangat cepat. Setelah sibuk beberapa saat, dia berkata,
Jian Hongchen, apakah kamu mengerti? Jangan, menunggu Yun Hao menjawab. Dia menambahkan, saya sudah menjelaskannya secara rinci, ini kerja keras. Jika Anda masih tidak mengerti, Anda harus memikirkan apakah itu masalah Anda sendiri. Oke, saya akan pergi dulu, dan saya akan mengajari Anda tahap selanjutnya dari kultivasi formasi pedang besok. Setelah itu, ruang Aoba bergetar dan mengirim Yun Hao keluar. Kemudian, daun hijau-hijau yang muncul di sudut halaman diam-diam menghilang ke dalam kehampaan. Yun Hao kembali ke rumah, tidak berkultivasi, tetapi memilah-milah pikirannya. Membantu Wan Jianmen mengetahui bidak catur yang ditempatkan di tanah suci hutan belantara timur dapat menyelesaikan masalah yang telah lama mengganggu Wan Jianmen, dan juga untuk membantu diri Anda menghindari tangan tanah suci hutan belantara timur agar tidak menembus ke tanah suci hati pedang. Namun, bahkan jika Sekte 10.000 Pedang mengumpulkan 9 keping giok Jiangxin, itu tidak akan dapat sepenuhnya menemukan mata-mata itu. Setidaknya, mungkin ada beberapa bidak catur yang tidak memiliki tanda mantra di jiwa mereka sama sekali. Tentu saja, masalah ini masih harus dilakukan, dan setidaknya dapat sangat melemahkan kekuatan tanah suci hutan belantara timur di gerbang 10.000 pedang. Adapun fakta bahwa jika dia mengungkap hal ini, dia akan dibalas dari tanah suci hutan belantara timur, Yun Hao tidak khawatir. Selama dia berada di gerbang 10.000 pedang, orang-orang di tanah suci hutan belantara timur tidak akan bisa menyakitinya. Wan Jianmen tidak akan mengabaikan masalah keamanannya, dan Yun Hao tidak akan pernah sepenuhnya mengutamakan keselamatannya pada orang lain. Jika itu benar-benar situasi di mana dia tidak punya pilihan selain melakukannya, 3 pedang ilahi Zhenfang Wan Jianmen adalah kartu hol terkuatnya. Pertanyaan terakhir adalah konferensi berburu musim gugur dari gerbang 10.000 pedang. Di ruang Aoba, gadis yang mengolah formasi pedang sampai awal baru saja disebutkan barusan, dan berkata bahwa dia ingin dia berpartisipasi, dan selama dia bisa mendapatkan 10 besar di konferensi berburu musim gugur, dia bisa dipromosikan menjadi murid pedang emas dari gerbang 10.000 pedang, dan dapatkan kesempatan untuk memasuki ruang 10.000 pedang. Tujuan paling mendasar Yun Hao ketika dia datang ke gerbang 10.000 pedang adalah ruang 10.000 pedang, tanah suci hati pedang, yang pernah menjadi miliknya sebagai tempat kultivasi khusus. Sesaat kemudian, Yun Hao berinisiatif untuk datang ke kediaman Yi Shengnan, kakak senior Hong Chen. Ketika Yi Shengnan melihatnya, kesedihan di wajahnya menghilang seketika, dan sambil tersenyum, dia berkata, nanti, saudara perempuan dan saudara laki-laki kita akan minum bersama yang enak, dan kita akan beristirahat ketika kita mabuk. Yun Hao langsung ke intinya dan berkata, kakak senior, apakah kamu tahu tentang konferensi berburu musim gugur? Yi Shengnan berkedip dan berkata, saya tahu, kakak perempuan Anda dan saya masih berada di 100 besar konferensi berburu musim gugur tahun lalu, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang ini? Oh ya, dalam beberapa hari, turnamen berburu musim gugur akan segera dimulai, jadi Anda pasti mendengarnya dari luar. Dalam konferensi berburu musim gugur, kecuali murid utama dari setiap aula, murid lainnya dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Ini adalah pengaturan yang digunakan oleh Sekte 10.000 Pedang untuk menguji kekuatan para murid. Anda juga harus tahu bahwa, murid-murid dari Sekte 10.000 Pedang dibagi menjadi gerbang luar, gerbang dalam, inti, dan kepala. Tetapi antara inti dan kepala, ada pengaturan khusus, yaitu murid pedang emas. Murid pedang emas milik orang yang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan murid utama untuk putra suci dari Sekte 10.000 Pedang. 10 besar dalam konferensi berburu musim gugur dapat menjadi murid pedang emas, dan mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki ruang 10.000 pedang. Tetapi sekte tersebut sudah lama tidak memberikan kuota murid pedang emas di konferensi berburu musim gugur. Ternyata di ruang Aoba, murid pedang emas yang dikatakan wanita bertelanjang kaki itu ternyata seperti ini. Jelas, wanita bertelanjang kaki itu tidak akan berbicara omong kosong, yang berarti bahwa Sekte Wanjian sekali lagi akan melepaskan kuota murid pedang emas di konferensi berburu musim gugur tahun ini. Sebagai kekuatan yang bisa memasuki kota Tongtian, murid pertama Wan Jianmen, memang memenuhi syarat untuk disebut putra suci. Tapi tidak ada putra suci di gerbang 10.000 pedang. Seorang putra suci sekte memiliki kepentingan besar, dan dapat berpartisipasi dalam pertimbangan dan keputusan dari banyak hal penting sekte sebagai murid. Jelas,
Alasan mengapa gerbang 10.000 pedang tidak memiliki putra suci masih karena infiltrasi tanah suci hutan belantara timur ke gerbang 10.000 pedang terlalu serius, dan mereka khawatir bahwa putra suci yang dipilih adalah pion dari tanah suci hutan belantara timur. Jadi, posisi itu sudah kosong. Selanjutnya, Yi Sengnan memberitahu Yun Hao tentang informasi spesifik dari konferensi berburu musim gugur. Sebenarnya, itu adalah berburu, tetapi jangkauan perburuan sangat luas. Berburu monster, berburu iblis, atau berburu beberapa orang jahat yang telah melakukan dosa besar. Perburuan musim gugur juga berlangsung lama, sebulan penuh. Setelah Yun Hao mengetahui tentang masalah Qiu Hunting, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya dan bertanya, "Kakak senior, siapa orang terkuat di aula pedang terbang?" Dia merasa bahwa wanita di ruang Aoba seharusnya berasal dari aula pedang terbang. Wanita, itu tampaknya tidak terlalu tua, tetapi tingkat kultivasinya sangat tinggi. Setidaknya itu lebih kuat dari tetua agung dari aula pedang terbang. Meskipun, wanita itu mengatakan bahwa jika Yun Hao bertanya padanya, dia akan memberitahu Yun Hao identitasnya. Tetapi Yun Hao tahu bahwa bahkan jika dia bertanya, wanita itu tidak akan berkata. Jangan bertanya padanya dan mencari petunjuk sendiri. Yi Sengnan berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja itu Master Aula. Master Aula kami pernah mengendalikan pedang terbang, dan 100 mil jauhnya, dia memusnahkan pembangkit tenaga listrik alam bencana di tanah suci hutan belantara timur dengan satu pedang. Yun Hao, kakak senior, saya ingin tahu lebih banyak tentang Master Aula dari aula pedang terbang. Otokatsu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, sebagai orang dari aula pedang terbang, selama dia mendengar tentang pembunuhan Master Aula terhadap pembangkit tenaga listrik tanah suci hutan belantara timur dengan pedang dari jarak 100 mil, dia pasti akan penuh rasa ingin tahu tentang Master Aula itu. Kepala aula kami lahir 3 tahun lalu. Entah dari mana, Yun Hao terkejut. Ya, 3 tahun lalu, Master Aula asli dari aula pedang terbang keluar dan jatuh tanpa bisa dijelaskan, dan kemudian, kepala sekte dan ketiga leluhur tiba-tiba menugaskan seorang Master Aula untuk terjun payung ke aula pedang terbang. Kepala aula, kami adalah seorang wanita, dan dia terlihat seperti yang sangat bermartabat. Wanita itu tidak tersenyum, sangat serius. Tapi saya bertemu dengan kepala aula sekali 3 tahun yang lalu. Kepala aula hampir tidak peduli dengan urusan aula pedang terbang, dia benar-benar penjaga toko lepas tangan. Dalam 3 tahun terakhir, tetua kedua, tetua kelima, dan tetua keenam telah dimakzulkan ke kepala berkali-kali, tetapi tidak ada tindak lanjut. Setelah mendengarkan deskripsi Yi Sengnan tentang kepala aula pedang terbang, jelas, wanita bertelanjang kaki di ruang Aoba dapat mengesampingkan identitas Master Aula pedang terbang. Ini adalah dua ekstrim sepenuhnya. Sepertinya dia salah menebak, dia seharusnya menjadi anggota sekte 10.000 pedang. Meskipun dia mengolah pedang terbang, dia belum bergabung dengan aula pedang terbang. Kakak senior, formasi pedang dari aula pedang terbang, bisakah kamu? Yun Hao bertanya lagi. Yi Sengnan menggelengkan kepalanya, saya tidak akan. Meskipun saya awalnya bergabung dengan aula pedang terbang dengan mengandalkan alam pedang terbang dari tingkat pedang kekaisaran, tetapi kemudian saya pindah ke pengertian pedang konvensional. Meskipun saya tidak akan, ada beberapa orang di aula pedang terbang yang telah mengembangkan jenis formasi pedang yang membutuhkan kerjasama banyak orang. Jika Anda ingin belajar, adik laki-laki, Anda harus melamar ke 6 tetua terlebih dahulu, dan setelah 6 tetua setuju, mereka akan memberi Anda metode kultivasi formasi pedang, dan kemudian saya akan pergi ke seseorang yang saya kenal dan meminta mereka untuk memberitahu Anda beberapa pengalaman mereka dalam mengolah formasi pedang. Yun Hao tidak menjawab kata-kata Yi Sengnan, tetapi terus bertanya, kakak senior, tahukah kamu bahwa di gerbang 10.000 pedang, siapa yang bisa melemparkan formasi pedang sendirian? Yi Sengnan menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas, dan berkata tanpa berpikir, ini tidak mungkin, tidak ada orang seperti itu, kultivasi formasi pedang semacam ini sangat sulit, dan tidak ada kemungkinan bagi satu orang untuk membentuk formasi pedang. Oke, kakak perempuan, aku tahu, kamu istirahat yang baik malam ini, jangan terlalu banyak berpikir, aku akan membantumu memperbaiki dantian besok. Kata Yun Hao, lalu meninggalkan halaman Yi Sengnan. Yi Sengnan, senyum pahit tak berdaya muncul kembali di wajahnya, bocah bodoh ini tampaknya serius. Hanya saja, tidak mungkin, dantianku, tidak ada harapan. Bab 598,
memurnikan pil surgawi laut darah. Yun Hao, yang kembali ke kediamannya, mengatur ulang pikirannya. Dia sudah mempelajari secara spesifik konferensi berburu musim gugur, dan bahkan jika bukan karena wanita bertelanjang kaki di ruang Aoba, dia harus berpartisipasi. Dan, Anda harus memenangkan 10 besar. Identitas murid pedang emas dari Sekte 10.000 Pedang tidak banyak berarti baginya. Tapi, 10 besar konferensi berburu musim gugur bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki ruang 10.000 pedang. Gerbang 10.000 pedang melihat terlalu dekat ke ruang 10.000 pedang, dan ini adalah satu-satunya kesempatan yang diketahui untuk dapat mengakses ruang 10.000 pedang. Setelah berpikir sejenak, Yun Hao memasuki ruang kultivasi lagi dan mengolah benih kekuatan ilahi. Keesokan paginya, bahan obat yang tercantum dalam daftar yang diberikan Yun Hao kepada Shen Chongjun kemarin ditransfer kepadanya melalui tangan tetua ke-6 Mu Chen. Yun Hao mengeluarkan beberapa ramuan obat dan langsung pergi ke Yi Shengnan. Kakak senior, kenapa kamu datang kepadaku secepat ini? Yi Shengnan bertanya, dia tidak pernah menganggap serius masalah memperbaiki dantian. Lagi pula, bahkan para tetua aula alkimia mengatakan bahwa tidak mungkin. Yun Hao, kakak senior, ayo pergi ke ruang kultivasi dan bicara. Meskipun Yi Shengnan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yun Hao, dia tidak menolak. Dan dengan rasa ingin tahu, dia mengikuti Yun Hao ke ruang kultivasi di halamannya. Kakak senior, apakah kamu percaya padaku? Percayalah. Yun Hao, lepaskan pakaianmu. Otokatsuo. Yun Hao, kamu tidak perlu melepasnya. Kamu bisa menyimpannya sedikit. Yi Shengnan, kakak senior. Saya mengatakannya, kesukaanku padamu adalah tipe saudara perempuan kepada saudara laki-laki. Ini benar-benar tidak pantas, jangan impulsif. Yun Hao tidak berdaya, dan saat berikutnya, jari-jarinya terhubung dalam sekejap, dan mereka jatuh di tubuh Yi Shengnan. Alam. Yi Shengnan saat ini telah jatuh ke alam Jindan. Di mana Anda bisa menghentikan kekuatan Yun Hao dari menyerang? Langsung dibekukan oleh kekuatan Yun Hao dan tidak bisa bergerak. Mata besar. Yi Shengnan menatap Yun Hao, dan dia tidak bisa berbicara. Yun Hao memikirkannya, dan hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bergegas keluar, menyegel kesadaran Yi Shengnan juga. Ledakan, pedang Qi meledak. Fragmen gaun itu terbang. Mata Yun Hao murni, dan tidak ada gangguan di hatinya, dan kemudian dia menunjuk ke banyak titik akupuntur penting di sekitar tubuh Yi Shengnan. Kekuatan roh api di hatinya meledak. Satu persatu, ramuan obat terbang dan disempurnakan menjadi tetesan obat cair oleh api. Segera setelah itu, elemen pedang Yun Hao, menyatu dengan cairan obat ini, mendarat di kulit halus Yi Shengnan, berubah menjadi benang emas. Tetapi setelah garis-garis emas benar-benar menutupi seluruh tubuh Yi Shengnan, Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan menamparkan perut Yi Shengnan yang lembut dan rata dengan bantingan. Ledakan, kekuatan kekerasan langsung mengalir ke dantian Yi Shengnan yang rusak, dan langsung menghancurkan dantian Yi Shengnan dengan momentum menghancurkan dan membusuk. Jika tidak rusak, itu tidak akan bertahan. Ini adalah kerusakan total. Sebenarnya, dia tidak membantu Yi Shengnan memperbaiki dantian yang ada, tetapi sepenuhnya membangun kembali dantian. Dantian benar-benar hancur, dan sumber kehidupan Yi Shengnan mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Dan garis-garis emas yang baru saja diatur Yun Hao di permukaan kulit Yi Shengnan tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, dengan sempurna menyegel ki kehidupan Yi Shengnan dan mencegah vitalitasnya berlalu. Di mata Yun Hao, warna yang bermartabat muncul, dan potongan-potongan vitalitas daging murni ditembakkan untuk menyusun kembali dantian baru di tubuh Yi Shengnan. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan, 3 jam telah berlalu. Rao adalah Yun Hao, dan wajahnya juga pucat saat ini. Jika itu untuk menyusun ulang dantian biasa, secara alami tidak akan begitu sulit. Tetapi dantian yang sekarang dia lemparkan untuk Yi Shengnan melampaui persepsi orang biasa tentang dantian. Dia menyuntikkan beberapa jejak kendo ke dalam dantian Otokatsuo. Setelah benar-benar terbentuk, fondasi Yi Shengnan sama saja dengan mengantarkan sublimasi, dan potensinya akan sangat meningkat, dan dia akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Sekitar setengah jam berlalu, penyusunan ulang dantian Ototsuo akhirnya selesai. Gumpalan kekuatan spiritual. Yun Hao berubah menjadi kalimat nasihat di lautan pengetahuan Yi Shengnan. Jangan sebutkan kepada dunia luar bahwa masalah ini ada hubungannya denganku, katakan saja bahwa dantian telah pulih secara misterius.
Saat berikutnya, sosok Yun Hao melintas dan menghilang dari ruang kultivasi. Otokatsuo langsung sadar kembali, serta kendali atas tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dantian itu dipulihkan. Tidak, ini bukan pemulihan dantian, tetapi dantian baru yang muncul di tubuh. Dantian baru, ini jauh lebih baik daripada dantian sebelumnya. Kakak senior Hong Chen, Yi Sengnan memandangi genangan keringat di tanah di sampingnya, matanya merah, dan air mata emosi keluar dari matanya. Di sisi lain, Yun Hao, yang kembali ke ruang kultivasi tempat dia tinggal, setelah menyesuaikan keadaannya sendiri, langsung mengeluarkan tungku alkimia, melemparkan teknik api Taiyan, dan mulai menyempurnakan ramuan yang akan meningkatkan tubuh Dao dan mengandung benih kekuatan ilahi. Ini adalah pil tingkat rendah dari peringkat surgawi, yang disebut pil surgawi laut darah. Sepertinya ramuan ini agak jahat, namun nyatanya, arti lautan darah mengacu pada ramuan ini, yang dapat membawa pengguna kekuatan ki dan darah seperti lautan luas. Pemurnian pil surgawi laut darah agak enggan bagi Yun Hao pada tahap ini. Dia memiliki pil alternatif lain, tetapi dia masih memilih pil surgawi laut darah, hanya karena, di antara pil yang dapat disempurnakan saat ini, itu adalah yang paling cocok untuk keadaan saat ini. Dan pada hari-hari ketika Yun Hao sedang memurnikan pil surgawi laut darah, masalah konferensi berburu musim gugur Wanjianmen juga telah dimulai dengan lancar. Seperti yang diketahui semua orang, karena tekanan yang dibawa oleh tanah suci hutan belantara timur ke gerbang 10.000 pedang, banyak hal di gerbang 10.000 pedang telah diperketat. Tapi kali ini konferensi berburu musim gugur sekali lagi menjadi profil tinggi. Apakah itu jumlah orang yang berpartisipasi dalam konferensi berburu musim gugur, atau hadiahnya, serta ruang lingkup yang terlibat dalam konferensi berburu musim gugur, itu bisa disebut yang terbesar dalam 100 tahun. Aula Pedang. Perang. Nona, saya selalu merasa bahwa Wanjianmen tampaknya memiliki semacam kepercayaan diri. Saya memiliki naluri yang tidak menyenangkan. Mungkinkah mereka mencoba memanfaatkan perburuan musim gugur ini untuk menyingkirkan pion kita? HMPH, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kami sudah memiliki sekelompok anggota inti yang telah mengangkat segel kutukan, dan kami tidak takut dengan pemeriksaan gerbang 10.000 pedang, bahkan jika gerbang 10.000 pedang membasmi beberapa bidak catur kami melalui konferensi berburu musim gugur ini, kami masih memiliki seseorang yang tersedia. Penyaringan dan pembersihan, skala besar mereka sebenarnya bermanfaat bagi kita, dan pada saat itu, kewaspadaan sekte 10.000 pedang pasti akan sangat santai, dan peluang kita untuk berhasil memanfaatkan kesempatan itu tidak diragukan lagi akan ditingkatkan. Selain itu, saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di gerbang 10.000 pedang, memasuki ruang 10.000 pedang sesegera mungkin adalah prioritas utama. Selama saya mendapatkan pedang luar biasa peringkat surgawi yang ditemukan oleh gerbang 10.000 pedang di ruang 10.000 pedang, tujuan saya akan tercapai. Yelene percaya diri. Semuanya masih terkendali, jadi jangan takut. Setelah jeda, Yelin berkata lagi, apa yang telah dilakukan Jian Hongchen baru-baru ini? Nona, Jian Hongchen belum muncul akhir-akhir ini. Yelin berpikir sejenak dan berkata, Jian Hongchen adalah orang yang sangat berharga untuk dimenangkan. Memanfaatkan konferensi berburu musim gugur ini, saya ingin mencobanya sendiri lagi. Jika kali ini tidak berhasil, lupakan saja, bunuh saja dia. Bab 599, Penjahat Daftar Hitam, Tangan Naga Beracun. Konferensi berburu musim gugur Wanjianmen sebenarnya datang lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Hampir semua orang tidak tahu mengapa tiba-tiba pagi. Hanya sedikit orang yang tahu kebenarannya. Alasan utamanya sebenarnya hanya karena satu orang, pendatang baru dari Aula Pedang Terbang, Jian Hongchen. Apa yang akan dilakukan Jian Hongchen untuk membantu Wanjianmen sangat besar. 3 leluhur dari Sekte 10.000 Pedang, Kepala Sekte, semua perlu mengamati Jian Hongchen lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Jian Hongchen. Itu satu-satunya cara. Hanya dengan begitu mereka benar-benar dapat yakin bahwa hal besar yang akan mereka lakukan akan diserahkan kepada Jian Hongchen. Hari ini, alkimia. Yun Hao telah berakhir, dan dia berjalan keluar dari ruang kultivasi dengan tubuh yang lelah. Di sudut halaman, daun hijau bergoyang. Wanita bertelanjang kaki, berdiri di halaman, menatapnya dengan marah.
Pada usiamu, ketika ki dan darahmu kuat, kamu diam-diam bersembunyi di ruang kultivasi selama beberapa hari, dan kamu telah menjadi lemah seperti sekarang, mengatakan, apa yang kamu lakukan yang tidak pantas. Yun Hao, wanita, itu mendengus, kamu terlalu mengecewakan guru. Untuk menghindari guru yang menginstruksikanmu untuk mendesakmu untuk berlatih formasi pedang, kamu benar-benar meletakkan formasi di ruang kultivasi. Yun Hao memang telah mengatur formasi sederhana di ruang kultivasi. Formasi, itu sebenarnya tidak bisa menghentikan orang kuat setingkat ini sebagai wanita bertelanjang kaki. Tetapi selama kekuatan eksternal menyentuh formasi, Yun Hao dapat segera mengetahuinya, dan kemudian mengakhiri alkimia, mencegah rahasia pemurnian pil surgawi laut darah terungkap. Bagaimanapun, ini adalah pil dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat surgawi. Jika diketahui bahwa pada usianya, dia memiliki kemampuan untuk memurnikan pil di bawah peringkat surgawi, itu pasti akan menyebabkan serangkaian peristiwa tak terduga. Sekarang, Yun Hao hanya ingin memasuki ruang 10.000 pedang dengan aman. Wanita bertelanjang kaki, itu tidak tahu apa yang dilakukan Yun Hao di ruang kultivasi, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyelidiki, yang sebenarnya merupakan ekspresi kebaikan. Melihat Yun Hao tidak berbicara, wanita bertelanjang kaki itu sedikit kempes, dan berkata, demi kurangnya dalihmu, dan sikapmu mengakui kesalahanmu cukup tulus, aku tidak akan menghukummu kali ini. Yun Hao sama sekali tidak ingin berurusan dengannya. Ketika dia datang ke sini, dia menjadi tidak berdalih, dan sikapnya mengakui kesalahan tulus. Magang, kamu mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu menghindari budidaya formasi pedang, atau apakah kamu menghindari konferensi berburu musim gugur? Garis bawah X001D garis bawah, tanya wanita bertelanjang kaki itu. Yun Hao, saya akan berpartisipasi dalam konferensi berburu musim gugur. Wanita, tapi turnamen berburu musim gugur telah dimulai. Yun Hao, kapan itu dimulai? Pada hari itu, Ototsuo juga memberitahunya bahwa waktu konferensi berburu musim gugur ditetapkan setiap tahun, dan jelas belum waktunya. Wanita, kemarin, kepala aula-aula pedang terbang Anda secara pribadi bertanggung jawab, dan jumlah orang yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam konferensi berburu musim gugur mencapai lebih dari 1.200 orang, dan master aula-aula pedang terbang Anda telah berangkat dengan orang-orang ini. Alis Yun Hao menegang. Tampaknya pertemuan berburu musim gugur telah maju. Wanita, itu tersenyum, jangan khawatir, saya mendaftar untuk guru, masih terlambat bagi Anda untuk berangkat. Dengan itu, dia melemparkan gulungan ke Yun Hao. Lokasi dan aturan konferensi berburu musim gugur semuanya tertulis di atasnya. Saat ini, apakah menurutmu sangat membahagiakan memiliki master sepertiku? Di era ini, jarang melihat seorang master yang begitu teliti sebagai guru. Kamu harus tahu bagaimana bersyukur dan langka. Dia belum selesai berbicara. Sosok Yun Hao sudah berubah menjadi pita dan menghilang. Wanita, itu tampak tertekan dan berteriak. Bocah bau, jika kamu tidak bisa masuk 10 besar, kamu harus menjadi seorang guru. Itu harus dihukum berat. Di aula gerbang 10.000 pedang, Sen Chongjun, kepala sekte, mengalihkan pandangannya dari melihat ke kejauhan. Wanita bertelanjang kaki, terbang. Tuan, itu bisa dianggap membiarkan bocah bau itu berangkat. Pada kenyataannya, karena konferensi berburu musim gugur ini maju karena dia, mengapa tidak menunggu sedikit lebih lama karena dia? Sen Chongjun, itu terlalu jelas. Sudut mulut wanita bertelanjang kaki, itu bergerak-gerak, dan dia berkata, kalau begitu tidak adil baginya, jika dia terlambat berangkat sehari, maka dia akan selangkah di belakang mana-mana. Sen Chongjun, tujuan kami adalah untuk mengamatinya, memahaminya, peringkatnya, tidak masalah. Wanita bertelanjang kaki. Bagaimana ini bisa berhasil? Dia adalah muridku. Jika dia tidak bisa mendapatkan peringkat yang baik, di mana aku akan meletakkan wajahku sebagai master? Apakah kamu yakin dia bersedia menyembahmu sebagai guru? Sen Chongjun bertanya secara retoris. Wanita bertelanjang kaki, aku bahkan mengajarinya formasi pedang, dia pasti muridku. Sen Chongjun, wanita bertelanjang kaki, ini pertama kalinya saya menjadi seorang master, dan saya sangat memperhatikan murid ini. Sen Chongjun berkata tanpa daya, oke, cepatlah, sebagai penanggung jawab konferensi berburu musim gugur ini, Anda telah mendapatkan klon untuk ditangani di sana, dan itu berdampak buruk ketika Anda ditemukan, dan jika ada kecelakaan,
klon Anda tidak dapat mengatasinya. Baiklah, baiklah, aku akan pergi dan menatapnya. Shen Chongjun menambahkan, ingat, jangan buka pintu belakang untuk murid-muridmu. Wanita bertelanjang kaki. Oh, aku, Royi, bersumpah untuk Dao Agung. Jika aku membuka pintu belakang untuk Jian Hongchen di konferensi berburu musim gugur, aku akan dimakan oleh Dao besar, dan aku tidak akan pernah pulih. Shen Chongjun, tidak harus seperti ini. Wanita bertelanjang kaki. Bukankah ini khawatir jika kekasihku memenangkan tempat pertama, seseorang akan mencurigai aku selingkuh? Shen Chongjun tidak bisa berkata-kata. Yun Hao, yang meninggalkan gerbang 10.000 pedang, pergi jauh-jauh ke barat. Dia sudah melihat gulungan tentang konferensi berburu musim gugur. Konferensi berburu musim gugur yang diadakan oleh Wan Jianmen tahun ini melibatkan 3 tempat, Rawa Air Hitam, Pegunungan Yunduan, dan Kota Qiying. Mereka yang berpartisipasi dalam perburuan perlu berburu 10 kodok raksasa bermata hitam di Rawa Blackwater, 10 kera gunung berlengan 6 di Pegunungan Cloud Broken, dan kemudian menemukan dan membunuh penjahat yang masuk daftar hitam yang dicari oleh Qiying Cheng. Ketiga kondisi semuanya harus diselesaikan, dan kemudian kembali ke gerbang 10.000 pedang. Menurut waktu kembali ke Wan Jianmen, peringkat akan diatur, dan batas waktunya adalah 1 bulan. 10 besar dapat memperoleh status murid pedang emas dan memasuki ruang 10.000 pedang sekali. Sisanya, selama mereka dapat menyelesaikan ketiga item ini dalam waktu terbatas, akan mendapatkan hadiah tertentu, yang akan berdampak tertentu pada promosi status mereka di masa depan. Misalnya, murid batin dipromosikan menjadi murid inti dipromosikan menjadi murid pedang emas, dan kemudian dia akan dipromosikan dan seterusnya. Di gulungan di tangan Yun Hao, ada juga rute peta Rawa Air Hitam, Pegunungan Yunduan, dan Kota Qiying. Di peta Rawa Blackwater, beberapa lingkaran merah digambar. Di peta Pegunungan Yunduan, beberapa lingkaran merah juga digambar. Adapun peta Qiying Cheng, sebaris kata ditulis. Pemilik Luo Jiazuang di Qiying Cheng adalah penjahat dalam daftar buronan, dan kekuatannya lemah. Kamu pergi dan bunuh dia dulu, jangan biarkan orang memimpin. Yun Hao merasa ada yang salah dengan wanita bertelanjang kaki yang meletakkan informasi ini di gulungannya. Bagaimanapun, aturan konferensi berburu musim gugur sangat jelas. Pergi ke kota Qiying untuk menemukan dan membunuh penjahat daftar hitam. Informasi yang saya dapatkan secara langsung memiliki petunjuk tentang identitas penjahat di daftar hitam. Jadi, wanita bertelanjang kaki, selingkuh pada diri sendiri, kalau begitu pergi ke kota Qiying dulu. Bab 600, nama samaran Yun Ritian, bertarung. Yun Hao membutuhkan waktu 2 hari untuk bergegas dengan kecepatan penuh sebelum tiba di kota Qiying. Kota Qiying sangat besar, tidak kurang dari kota manapun di bawahan sekte 10.000 pedang, Jinghong, Tianque, dan Yowang. Dengan populasi jutaan, secara alami ada banyak orang kuat. Alam hukum dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik inti. Tetapi orang yang benar-benar mengendalikan kekuatan kota Qiying harus keberadaan tingkat alam surgawi dan manusia. Menurut informasi yang tersedia, penguasa kota terkuat di kota Qiying memiliki kekuatan untuk memasuki alam Dao. Di gerbang Qiying Cheng, ada daftar buronan. Potret ditempelkan di tembok kota, dan di sebelah setiap potret, ada pengantar terperinci. Orang buronan yang dapat dipasang di tembok kota adalah apa yang disebut daftar hitam penjahat. Yun Hao menyembunyikan napasnya, mengendalikan perubahan daging dan tulang, berubah menjadi penampilan yang berbeda, dan kemudian berjalan ke depan daftar buronan yang diposting. Yang pertama dalam daftar hitam, Snake Ji, hanya dengan melihat potret itu memberi orang perasaan yang sangat mempesona. Kekuatannya adalah entry berat ke alam Dao, suka menyerap energi yang pria, dan orang-orang yang menghabiskan malam yang baik bersama mereka semuanya akan berubah menjadi manusia. Dan mereka telah merampok sepanjang tahun, dan mereka telah menyelinap ke rumah tuan kota setengah tahun yang lalu dan mencuri sejumlah besar sumber daya kultivasi yang berharga, serta harta karun dari peringkat surgawi tingkat yang lebih rendah. Yang kedua dalam daftar hitam, pisau hantu, potretnya adalah pria bertopeng kekar, hanya mata kanan yang terbuka dalam topeng hitam, matanya penuh dengan kekejaman, kekuatannya setengah ke alam Dao, murung, pembunuh seperti Rami. Dalam 3 tahun terakhir, di kota Qiying, dia telah melakukan 12 kasus berdarah. Tatapan Yun Hao menyapu apa yang disebut daftar hitam. Segera, dia menemukan penjahat daftar hitam yang disebut Poison Dragon Hand.
Ke-23 dalam daftar hitam, tangan naga beracun, tidak ada potret, kultivasi 8 kali lipat dari alam fase hukum, pandai menggunakan racun, kedua tangan telah berubah menjadi tangan beracun, jika diracuni ke dalam tubuh, bahkan jika itu adalah alam surga dan manusia, sulit untuk menyelamatkan nyawa, muncul 3 bulan lalu, dalam 3 bulan ini, tidak kurang dari 100 orang yang telah meninggal di bawah metode sihir jahatnya. Alam fase hukum 8 kali. Mata Yun Hao berkedip, wanita bertelanjang kaki, itu memberinya petunjuk tentang identitas spesifik tangan naga beracun, jelas mengukur kekuatannya. Pertempuran. Yun Hao untuk membunuh Luyan di aula pedang terbang sudah cukup untuk berurusan dengan pembunuh daftar hitam level ini. Bagaimanapun, Luyan adalah alam fase hukum kali lipat ke-7, tetapi Luyan adalah biksu pedang terbang yang baru saja mengintip ke ambang pedang hati, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dan Luyan juga mengorganisir sekelompok adik laki-laki di bawahnya untuk menggunakan susunan pedang, yang semuanya ditekan oleh Yun Hao. Yun Hao tidak pergi untuk mengungkap daftar hitam yang diinginkan dari tangan naga beracun. Mengungkapkan surat perintah buronan semacam ini tidak lebih dari mengambil hadiah Qi Yingcheng. Tetapi dengan melakukan itu pasti akan mengekspos tujuannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan karunia Qi Yingcheng. Selain itu, berita tentang konferensi berburu musim gugur Wan Jianmen telah sampai ke Qi Yingcheng, dan akan mengungkap surat perintah buronan saat ini sama saja dengan memberitahu semua orang di Qi Yingcheng bahwa dia adalah murid Wan Jianmen, yang juga sama saja dengan mengejutkan ular itu. Setelah Yun Hao memasuki kota Qiying, begitu saya bertanya secara acak, saya mengetahui informasi spesifik tentang Luo Jiazhuang. Luo Jiazhuang adalah keluarga kuasi kelas 1 di kota Qiying, dan kepala keluarga, Luo Xiong, baik hati dan dermawan, dan dia juga seorang alkemis bermutu tinggi. Reputasi. Luo Jiazhuang sangat bagus, dan reputasi Luo Xiong bahkan lebih baik. Yun Hao hanya dengan santai menanyakan tentang Luo Jiazhuang, dan orang-orang itu memuji Luo Xiong tanpa henti. Petunjuk yang diberikan oleh wanita bertelanjang kaki itu dengan jelas menunjukkan bahwa Luo Xiong adalah penjahat daftar hitam tangan naga beracun, dan berita yang diketahui Yun Hao sekarang benar-benar berbeda. Tapi dia tidak segera menyangkal petunjuk yang diberikan oleh wanita bertelanjang kaki itu, dia juga tidak mempercayai evaluasi orang-orang Qi Yingcheng terhadap Luo Xiong. Jantung dipisahkan dari perut. Mungkin, di bawah topeng Luo Xiong, ada hati yang galak dan kejam. Mungkin juga petunjuk yang diberikan oleh wanita bertelanjang kaki itu disesatkan oleh beberapa faktor. Apakah Luo Xiong baik atau buruk? Yun Hao akan menghubunginya sendiri dan kemudian membuat kesimpulan akhir. Segera, Yun Hao datang ke Luo Jiazhuang. Luo Jiazhuang selalu sangat hangat bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, jadi ada aliran tamu yang tak ada habisnya di depan pintu. Kedatangan. Yun Hao segera menarik perhatian seorang pemuda dari keluarga Luo, dan pemuda itu segera melangkah maju. Anak laki-laki ini sangat mentah. Dia seharusnya bukan dari Qi Yingcheng. Yun Hao menggelengkan kepalanya, ini pertama kalinya aku datang. Pemuda itu tersenyum dan berkata, putranya adalah tamu dari jauh, jadi lebih baik datang ke Luo Jiazhuang kami dan duduk, sehingga kita dapat menikmati persahabatan tuan tanah di Luo Jiazhuang. Yun Hao, kalau begitu repot-repot. Pemuda itu membawa Yun Hao ke Luo Jiazhuang. Saya tuan muda ketiga Luo Jiazhuang, Luo Li, saya tidak tahu harus memanggil apa putranya. Hari berawan. Luo Li, nama bagus. Yun Hao, saya datang ke Luo Jiazhuang karena saya mendengar nama pemilik Luo Zhuang, dan saya ingin meminta pil kepada pemilik Luo Zhuang. Saya ingin tahu apakah tuan muda ketiga Luo dapat membawa saya menemui pemilik Luo Zhuang? Mata Luo Li berkedip, dan dia berkata, tidak masalah. Tapi aku tidak bisa menjamin pilnya, aku harus mengatakannya pada ayahku. Yun Hao, pangeran ketiga Luo bersedia membantu. Saya sudah berterima kasih. Luo Li melihat bahwa sikap Yun Hao luar biasa, tidak seperti orang biasa, dan dia sangat mungkin memiliki latar belakang yang hebat. Jadi dia berinisiatif untuk berkata, kalau begitu aku akan membawamu menemui ayahku dulu. Oke. Di bawah kepemimpinan Luo Li, Yun Hao datang ke halaman belakang keluarga Luo. Yun Hao sedikit mengernyit. Dia merasakan sedikit niat membunuh. Luo Li, saudara Yun, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dulu untuk memberitahu ayahku. Yun Hao mengangguk. Luo Li segera memasuki halaman. Saat berikutnya, fluktuasi kekuatan tersembunyi meletus. Sosok
Yun Hao menghilang dari tempat itu dalam sekejap dan bergegas ke halaman. Saya melihat bahwa Luo Li, yang baru saja membawanya ke sana, sudah berbaring di pintu kamar di halaman, dengan darah menyembur dari mulut dan hidungnya, tidak bisa bergerak. Cahaya hitam menyapu ke arah kepala Luo Li. Hah! Cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan dalam sekejap, itu merobek cahaya hitam yang ingin membunuh Luo Li. Usil! Minuman dingin terdengar dari kamar. Segera setelah itu, aura hitam ganas bergegas keluar dan berubah menjadi naga beracun hitam, membunuh Xiang Yun Hao. Naga berbisa hitam membuka mulutnya yang berdarah, dan napasnya sangat ganas dan brutal. Selain itu, aura kumparan naga beracun hitam jelas mengandung racun yang sangat kuat dan mendominasi, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di tingkat alam surgawi dan manusia. Jika dia lengah oleh racun ini, itu akan sangat merepotkan. Yun Hao mendengus dingin. Kekuatan tak terlihat dari naga emas meletus. Naga beracun hitam yang ganas, itu gemetar dalam sekejap, seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi. Tubuh Yun Hao mekar dengan lapisan ki dan cahaya darah, dia bergegas maju dengan pedangnya, dan dengan tebasan pedang, dia membelah naga beracun yang gemetar menjadi dua. Ki dan cahaya darahnya benar-benar mengisolasi erosi gas beracun, dan melangkah ke dalam rumah. Ada dua orang di ruangan itu. Salah satu dari mereka, seperti juru tulis yang elegan, sekarang merosot di kursi besar. Ada juga seorang pria dengan insang monyet berparuh tajam, kedua lengan hitam seperti tinta. Pria berpipi monyet berparuh tajam, itu menatap Yun Hao yang menerobos masuk, dan berkata, "Wah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Yun Hao memandang orang ini dan tidak berbicara. Pria berpipi monyet berparuh tajam, itu mendengus dingin dan berkata, "Kamu lelah hidup dan bunuh diri." Begitu kata-kata itu jatuh, tubuhnya berubah menjadi badai gas beracun hitam, bergulir ke arah Yun Hao dengan ganas. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.